Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik yang terkasih, dalam perkenalan tadi sudah disebutkan oleh MC, nama saya Fortunatus Parwoto, tapi kepanjangan, cukup dipanggil saya Totok, Romo Totok. Sebenarnya saya asli dari Kulon Kalijode. Jadi barangkali Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah melihat saya, sekarang saya yang Kulon Nuwun. Ini kesempatan liburan bagi saya untuk bisa ketemu keluarga dan juga bertemu dengan saudara-saudari sekalian. Tugas saya ada di Myanmar. Sudah sekitar 15 tahun saya berada di Myanmar. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari mendengar kata Myanmar, apa yang muncul dalam pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudari semua? Ada yang menyebut Rohingya, ada yang menyebut Aung San Suu Kyi, ada yang menyebut kudeta, ada yang menyebut, oh itu tempatnya bahaya. Tapi ada juga yang datang dan bertanya, Romo, sekali-sekali bicara dalam bahasa Myanmar, biar saya boleh tahu sedikit. Saya boleh sharing 1 atau 2 kata. Yang paling gampang dan paling berguna. Kalau orang Myanmar menyapa, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, cukup dengan 1 kata, mengelaba. Gampang ya, mengelaba. Kalau orang Myanmar bertanya, bagaimana kabarmu? Dengan mudah, singkat, Ni Kaong La. Ni Kaong La. Dan jawabnya juga mudah, Ni Kaong De. Yaitu sedikit perkenalan saja. Untuk lebih lanjut bisa kursus di pastoran. Kembali ke dunia Myanmar,
Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mendengar apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Krisis demokrasi tahun 2020 di akhir pemilu, Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin demokrasi, simbol pemimpin demokrasi di Myanmar ditangkap. Lalu buntutnya adalah demonstrasi berkepanjangan hampir selama 1 bulan. Pada awalnya demonstrasi berjalan dengan damai. Tetapi setelah beberapa minggu berlalu, kemudian bulan, tentara mulai bersikap berbeda. Demonstrasi diberangus. Pengunjuk rasa mulai ditembaki. Skala kekerasan, tindak kekerasan semakin parah. Banyak orang muda menjadi korban. Banyak desa-desa dibakar. Gereja juga ditembaki, dihujani peluru, sehingga rumah, gereja, dan desa banyak yang menjadi korban dan menjadi bumi yang hangus. Rakyat Myanmar sebagian menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Anak-anak tidak bisa bersekolah. Setiap kali ada pesawat lewat di atas desa mereka, mereka bersembunyi di gorong-gorong karena ketakutan. Ketakutan dan kecemasan terus dirasakan dan terus terjadi. Tidak hanya di rumah di desa-desa, tetapi juga di biara-biara. Meskipun biara bukan tempat penampungan, tapi kadangkala menjadi salah sasaran. Demikian tanah yang subur, tanah Myanmar yang disebut dengan Golden Land, menjadi tanah tandus bagi benih-benih yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Menjadi tanah gersang bagi benih-benih yang ditabur oleh Tuhan. Dan menjadi tempat bagi banyak burung yang mencuri biji-biji dan benih-benih yang ditabur oleh Tuhan sendiri. Seperti perumpamaan yang kita dengar hari ini. Meskipun demikian, sekalipun demikian, sabda Allah terus bekerja. Benih yang ditabur terus bertumbuh. Allah yang kita imani tidak lari dari kesulitan bangsa Myanmar. Gereja tidak meninggalkan bangsa Myanmar yang berjalan dalam kegelapan dan kecemasan. Meskipun gereja mengalami kesulitan dan mendapat banyak ancaman, gereja bukanlah gereja pengecut, gereja yang lari, tetapi gereja yang bekerja sama dengan Allah untuk terus bekerja, berjalan bersama dengan mereka yang mengalami ketakutan, dengan mereka yang terus mengalami kecemasan. Maka ada sosok suster, sebutlah namanya Suster An, yang berani meminta polisi untuk tidak menembaki warga yang tidak bersalah. Puluhan polisi yang siap menyergap warga di depannya bukan suatu hal yang menakutkan. Bagi Suster An itulah panggilan dia, menjadi benih yang berbuah. Ada juga Romo Celso yang berusaha untuk meminta polisi meskipun dia harus didorong-dorong oleh polisi karena dia meminta untuk tidak menyerang kerumunan rakyat sipil. Banyak imam
banyak suster, biarawan-biarawati, juga kaum awam. Mereka bekerja juga dalam senyap, menyalurkan bantuan kepada para pengungsi yang lari ke hutan-hutan. Di sanalah sebenarnya kita melihat benih yang ditabur Tuhan itu tumbuh berbuah lebat. Kita bisa merasakan di sini bahwa Allah menunjukkan dirinya yang terus bekerja. Disinilah Allah terlihat melalui benih yang tumbuh, yang telah ditaburkan di tengah-tengah bangsa Myanmar. Benih yang tumbuh dan berbuah. Benih-benih ini yang tumbuh dan berbuah memberi kesaksian melalui kaum awam, melalui para biarawan-biarawati dan imam. Benih-benih yang tumbuh dan memberi kesaksian bahwa keadilan harus terus disuarakan, bahwa kedamaian harus terus diupayakan, dan kekerasan harus dilenyapkan. Maka bersama-sama kita di sini, kita mohon rahmat Tuhan, agar benih dan sabda Tuhan yang telah diberikan pada kita tetap hidup, terutama tetap hidup dan berbuah di negara-negara yang penuh konflik, seperti Myanmar dan Ukraina. Kita mohon rahmat untuk itu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.